Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Kapal penangkap ikan tenggelam di perairan Dobo, 15 ABK hilang. Simpan narkoba, 2 warga asing asal Australia ditangkap polisi. Pengendara tidak setuju kebijakan membeli BBM menggunakan aplikasi. Pengendara di Merauke mengeluh atas kebijakan pemerintah yang mengharuskan menggunakan aplikasi untuk membeli BBM jenis Pertalite dan solar. Menurut mereka, program tersebut menyulitkan karena berbagai kendala, seperti jangkauan sinyal ponsel yang masih terbatas, belum lagi penggunaan ponsel pintar yang belum sepenuhnya dipahami warga. Apalagi sebagian warga masih berpendapat pemakaian ponsel di SPBU justru berbahaya. Aplikasi My Pertamina untuk menggunakan Pertalite dan solar itu seperti apa menurut Anda? Repot, Pak. Repot. Ya. Kenapa? Seperti apa repotnya itu? Harus pakai pulsa lagi ya, pakai ini lagi. Terus nanti ininya kita repotnya nanti di dalam ini konvensi kan nggak bisa pakai HP. Gitu. Kayaknya kalau pakai aplikasi ruwet, Pak, karena kita jalan jauh sampai di Dobe. Jadi aplikasi itu kadang-kadang jaringan ada, kadang-kadang tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang supir ada yang pakai HP 4G, ada yang tidak. Itu masalahnya. Masalahnya ya. Jadi Pak Rato seperti apa? Setuju enggak kalau aplikasi ini? Tidak. Tidak setuju ya? Tidak. Sejauh ini memang belum diberlakukan penggunaan aplikasi di SPBU di Papua. Namun lambat laun, kebijakan ini pasti akan diberlakukan seperti di daerah lain di Indonesia. Dan ini yang membuat khawatir sebagian warga Merauke. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Oh ya, naik. Harga minyak goreng kemasan di Pasar Wamanggu Merauke masih mahal. Minyak goreng kemasan dijual Rp25 hingga Rp28.000 per kilogram. Padahal minyak goreng kemasan harga normalnya berkisar Rp22.000 per kilogram. Edi, pedagang di Pasar Wamanggu mengatakan stok minyak goreng saat ini sudah banyak, namun permintaan juga tinggi. Sehingga ia mengkhawatirkan stok minyak goreng akan menipis bila pemerintah tidak mengantisipasinya. Ini harganya seperti apa? Ya agak turun sedikit. Berapa penurunannya itu Pak Edi? Sekarang kena 25. 25. Kalau tadinya berapa itu? 28.30. Turun ya? Turun harga. Tapi untuk persediaannya bagaimana? Kayaknya stok sudah mulai ready. Sudah banyak. Sudah mulai banyak ya? Sementara itu penjual minyak goreng curah yang beberapa waktu lalu dijual secara besar-besaran, kini jumlahnya mulai terbatas. Akibatnya warga lebih memilih minyak goreng kemasan. Pemerintah akan menerapkan pembelian minyak goreng curah wajib menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi 10 Juli mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Lima hari menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pangan di Pasar Wamanggu Merauke terus merangkak naik. Paling menonjol adalah kenaikan harga cabai keriting yang naik 2 kali lipat. Sebelumnya harga cabai keriting sekitar Rp35.000 per kilogram, namun kini melonjak naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai besar yang naik dari Rp35.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang, musim hujan yang masih terus terjadi menjadi penyebab stok cabai menipis. Kalau Lombok keriting sekarang berapa naik ya? Naiknya itu kalau pengambilan dari itu 60, kalau kita ecer 70. 70 ya. Nah tadinya berapa itu kemarin itu? Kemarin ya sampai naik ke 25. 25 ya. Nah yang naik apa Lombok besar juga? Iya. Naik berapa sekarang? Naik ya 2 kali lipat. Berapa 25, sekarang? 50. 50 ya, tadi 25 ya. Kalau tomat juga naik? Iya. Naik berapa itu? Dari harga 15 sekarang 20. Kalau cabai kecilnya? Ya stabil 80. Stabil. Mas kenapa Lombok keriting, Lombok besar itu pada naik semua tomat Ya, itu? mungkin hujan nggak menentu musim kan. Oh nggak mungkin ya. Selain cabai besar, tomat juga mengalami kenaikan
dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.